Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Insyaallah di kesempatan ini izinkan ana untuk membahas suatu pembahasan atau suatu materi yang berkaitan tentang syarat-syarat mufassir tafsir maqasid. Masuk ke dalam latar belakang, tafsir maqasid dianggap penting karena berperan sebagai alternatif untuk mengatasi kebuntuan epistemologi penafsiran Al-Quran yang terlalu tekstual dan di satu sisi yang lain terlalu liberal. Jadi ini maksud adalah kenapa tafsir maqasid itu penting? Ya, karena tafsir maqasid itu menjadi semacam jalan tengah yang tujuannya menghindari dua ekstrim. Yang pertama tadi disebutkan bahwasannya ada ekstrim yang terlalu tekstual, jadi menafsirkan ayat Al-Quran itu secara harfiah banget sampai kehilangan konteks dan tujuan aslinya. Kemudian yang kedua itu terlalu liberal, jadi penafsiran yang terlalu bebas tanpa adanya batas. Jadi intinya metode ini mau bilang jangan cuman lihat kata-kata atau teksnya aja, akan tapi harus cari tahu nih apa maksud dan tujuan utama maqasid. Kemudian tujuan dari semua ajaran Islam atau maqasidus syariah adalah membawa kebaikan atau manfaat dan menjauhi keburukan atau kerusakan. Kemudian syarat-syarat wajib atau syarat-syarat utama seorang mufassir tafsir maqasid ialah mempunyai pandangan komprehensif dan integratif. Jadi seorang mufassir tafsir maqasid itu harus memiliki pandangan yang menyeluruh dan utuh terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian menghindari pandangan yang parsial yang dapat mengeluarkan nas atau teks dari konteksnya. Jadi tidak boleh melihat ayat sepotong-sepotong, jadi harus melihat Al-Quran dan hadis secara keseluruhan dan saling terhubung, dalam saling terhubung tersebut komprehensif dan integratif. Kemudian yang kedua adalah menaati kaidah-kaidah penafsiran. Jadi seorang mufassir wajib menaati aturan dan kaidah-kaidah penafsiran, termasuk kaidah kebahasaan dan disiplin keilmuan terkait dalam studi ilmu Al-Quran agar penafsiran menjadi kredibel dan harus patuh pada kaidah-kaidah penafsiran yang sudah baku dari ilmu Al-Quran. Jadi agar hasilnya itu kredibel dan bukan sekedar opini pribadi. Kemudian yang ketiga adalah memahami kaidah bahasa Arab. Dan seorang mufassir itu harus tidak hanya tahu kosakata, akan tapi harus paham secara menyeluruh agar bisa membuka nilai-nilai dan aturan atau rahasia dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah memastikan maqasid atau maksud dari suatu nas dengan berpikir panjang, tidak hanya sekedarnya saja untuk mengambil atau memastikan maqasid ini. Jadi jikalau terdapat kesalahan dalam menyimpulkan maka akan menyebabkan bahaya yang besar. Kemudian adalah menyelidiki hikmah atau maslahah. Jadi
ini dilakukan untuk mendapatkan maqasid dan untuk minimalisir kontradiksi nas dan maslahah. Kemudian yang keenam adalah keseimbangan maslahah dan mafsadah. Jadi menyeimbangkan dan memprioritaskan maslahah, karena suatu penerapan hukum bisa memiliki maslahah, akan tapi mafsadahnya jauh lebih besar. Jadi harus mempertimbangkan keseimbangan antara maslahah dan mafsadah. Kemudian yang ketujuh adalah memahami maqasid asy-syariah. Jadi memahami bahwasannya tujuan syariah adalah jalb al-masalih wa dar al-mafasid. Jadi prinsip ini dibingkai dalam usul al-khamsah. Jadi ada 5 nih: hifz ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, al-aql. Dan mungkin bisa ditambah dengan hifz ad-daulah dan hifz al-bi'ah. Kemudian yang ke-8 adalah memahami maqasid Al-Quran. Itu meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi, kemudian sosial lokal, dan universal global. Jadi ada 3 kategori, yaitu meliputi pertama adalah nilai-nilai kemaslahatan pribadi, kemudian kemaslahatan sosial lokal, kemudian yang ketiga adalah antara universal dan global. Terus yang ke-8 yang ke-9 metode penafsiran komprehensif. Jadi seorang mufasir itu harus menyeluruh atau mengikuti semua metode, jadi secara komprehensif, tidak hanya mengikuti metode-metode yang baru. Jadi jangan lupa dan jangan meninggalkan metode-metode yang lama atau langkah-langkah yang tradisional gitu, seperti pertimbangan asbabun nuzul, kemudian munasabatul ayah atau munasabatus surah, kemudian analisis am dan khas, kemudian mutlak muqayyad dan analisis semantis, dengan menjaga fitur linguistik Al-Quran atau bahasa Al-Quran. Jadi meskipun memakai metode baru, akan tapi metode-metode lama yang disebutkan tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang ke-10 ialah interkoneksi keilmuan. Jadi seorang mufasir itu harus mengkoneksikan hasil penafsiran dalam teori-teori keilmuan, seperti ilmu humaniora, sosial humaniora dan sains. Kemudian ya ilmu-ilmu tadi disebutkan bahwasannya ilmu humaniora, sosial dan sains itu tidak boleh tidak dikaitkan. Jadi seorang mufasir harus menginterkoneksikan atau menyambungkan antara produk tafsirnya dengan keilmuan tersebut. Jadi hasil penafsiran itu harus dikaitkan, dan agar hasilnya itu komprehensif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi dengan kita menginterkoneksikan keilmuan duniawi itu dengan tafsir, maka kita akan mendapatkan tujuan atau hasil yang lebih komprehensif dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan masuk ke dalam kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan, seluruh langkah-langkah dan syarat-syarat tafsir itu menjadi penting dan harus dipenuhi agar penafsirannya tidak terus-menerus secara tekstual,
atau bahkan malah liberal. Jadi ini menjadi yang tadi disebutkan, syarat-syarat tadi itu menjadi standar atau kompetensi dasar bagi seorang mufasir untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi nggak sembarangan orang bisa melakukan hal tersebut, apalagi tidak memenuhi syarat-syarat wajib sebagai seorang mufasir. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.